Oke geng, ketemu lagi dengan gua Toga Vantiarso dari Vantiarso Racing. Nah ini kita mau buka-bukaan. Ya, kali ini kita buka-bukaan. Biasanya ini nggak kita expose, tapi kemarin tuh banyak banget keluh kesah dari pengguna motor Mavic, terutama X-Max Connected. Nah ini sekarang kan lagi sukanya itu nggak blow up, tapi gimana caranya diajak touring tetap enak, gitu kan. Nah, ini CVT yang biasa kita pakai dengan kebutuhan khusus akhirnya harus kita keluarin, tapi nggak apa-apa, ini untuk memuaskan kalian supaya tetap motornya asik di jalan yang nanjak-nanjak, asik buat diajak touring jauh, keluar kota mau kemana pun lah ya. Ini pokoknya aplikasinya sangat luas, sangat bebas, terutama ini bisa juga dipakai di motor yang cc-nya besar tapi harus pakai knalpotnya yang silent. Karena peraturannya sekarang knalpot harus bersuara rendah. Oke, simak terus videonya, jangan kemana-mana. Yo geng, ini udah kita pegang barangnya dengan sedikit gua kasih coret-coretan ya. Jadi gini, pengenalan dulu bahwa ini CVT menggunakan dual angle. Ya, ini kalau bisa dilihat warnanya ya, ini bisa dilihat warnanya dual angle. Antara ini dengan ini memiliki derajat yang berbeda. Sebenarnya ini bukan hal baru, ini sudah lama kita pakai. Kita pernah dipakai di Aerox. Aerox itu dengan kompresi yang rendah itu bisa sampai 28 horsepower, itu besar sekali. Dan itu motor harian. Ya. Itu kita gunakan CVT seperti ini karena kebutuhan khusus saat tuning. CVT yang sebelumnya kita sering gunakan atau sudah banyak kita jual itu ada, itu basic settingan. Dengan settingan seperti itu sudah ketemu apa yang kita mau, maka itu cukup ya. Karena ini kita banyak bermain di motor bore up yang powernya, torsinya juga udah besar ya. Tapi beda cerita untuk motor standar. Motor standar pakai basic mode seperti itu, tetap ada yang harus kita kejar. Cuma memang ini kita nggak mau keluarin dari awal ya. Nah ini derajatnya berapa, sorry kita nggak bisa kasih tahu. Ini udah formula yang sangat lama kita setting, kita reset, kan. Intinya kita menggunakan dual mode ya. Yang menggunakan dual mode ini atau dual angle seperti ini, seperti CVT di Italia ada, tapi derajatnya yang berbeda. Jadi derajat itu penting. Derajat yang mereka gunakan dengan kita gunakan mungkin berbeda. Dan jarak nih. Jarak dari titik awal belt berjalan atau travel belt kita biasa ngomong sampai dia ketemu ini peralihan ya, yang kelihatan nih warnanya. Di saat peralihan ini nih, diameternya ini juga berbeda. Settingan kita menunjukkan diameternya seperti ini, tapi tentu tidak bisa kita kasih info, ya kan? Beli aja, ya. Tapi ini harganya nggak seperti biasa, karena memang ini agak kompleks bikinnya. Bikinnya nggak bisa seperti hanya di mesin bubut ditempel gitu aja, nggak bisa. Ini harus sangat detail, harus dicek, harus menggunakan jig, terus penggarapannya benar-benar sangat detail sekali. Pokoknya kompleks ya, kita nggak bisa detail banget pembahasan. Nah oke, kita masuk ke prinsip kerjanya. Prinsip kerjanya gimana? Ini gue bikinin gini ya, gue bikinin ini ada grafik. Anggap aja ini kayak seperti grafik dyno lah. Nah, low ini dia cenderung pada torsi ya. Nih, cenderung ke torsi. Kenapa yang kita incar torsi? Karena X-Max itu bobotnya untuk motor dengan 300 cc ya. Jadi weight by power ratio si X-Max itu sebenarnya under ya. Power by weight-nya itu sangat di bawah karena harusnya di 300 cc power by weight ratio. Nah, dengan cc yang under powernya tidak sesuai dengan bobotnya, maka bagaimana caranya? Torsinya kita gunakan dulu untuk mengangkat beban awal ya. Seperti ini. Jadi torsinya kita naikin, set.
Saat torsi sudah kita gunakan, kita besarkan di awal, bobot yang berat udah kita mampu angkat lebih baik dari sebelumnya, ya, penyaluran tenaga itu akan terbantukan oleh daya dorong dari si bobot motor. Secara rasa itu seperti ada drop, tapi sebenarnya itu tidak drop karena speed itu tetap konstan. Ini adalah grafik torsi ya. Kalau secara speed dia konstan, tapi seperti ada kalau kita oper gigi, dut langsung wut naik lagi, terus. Ya kalau kita ilustrasikan dengan gambar seperti inilah. Ya. Nah, ini saat sudah sampai di sini yang terlihat seperti datar, tapi yang penting jangan turun. Penting sekali kalau nanti grafiknya begini. Iya itu jelek namanya. Tapi kalau dia sampai ketemu grafiknya dia seperti datar dulu, ini sebenarnya speednya sudah meningkat. Tapi secara grafik torsi dia datar. Secara speed di speedo jalan. Makanya kalau pernah lihat speedo motor saya yang kalau diupload pasti jalannya gini, gitu ya. Nah, nanti setelah masuk fase derajat untuk high, ya. Ini kita mainnya the speed. Udah sangat terbantu banget sama bobot motor yang sudah dilontar oleh torsi awal tadi. Tuh. Nah, disinilah manfaat paling pertama yang didapat dari CVT dual angle ini. Derajatnya sudah dikondisikan, sudah disetting, sudah di reset. Ya, dengan pengalaman kita tahunan ya, puluhan tahun kita main motor. Dan belasan tahun di CVT. Jadi kita tahu arahnya mau kemana. Ini nggak bisa didapat dengan hanya beli jadi. Ya, motor itu, terutama untuk motor matic itu sangat dinamis sekali. Powernya itu tidak bisa seperti motor gigi yang kita ganti rasio langsung ketemu tuh rasio gigi 1, gigi 2 nya berapa nggak bisa. Semua yang dilakukan CVT itu memakan energi. Poin penting. Jadi kalau kalian salah melakukan modifikasi, setting atau reset di CVT, maka akan ada energi yang digunakan, tidak ada energi gratis. Makanya kita selalu berusaha mempertahankan paling pertama pernya standar dulu, dan tidak mengharamkan untuk mengganti per, tapi itu kondisinya berbeda lagi. Intinya adalah semua yang menggerakkan itu memakan energi, ya. Jadi yang digerakkan, yang menggerakkan itu menghasilkan energi, yang digerakkan memakan energi. Jadi CVT itu makan energi. Kalau kalian salah dalam setting, tentunya energi berkurang, powernya berkurang. Nah, terutama apa? Bobot X-Max yang udah berat, yang harusnya cc-nya 300 dijadiin 250, tentu sudah turun. Ditambah nanti orang touring kan bawaannya banyak kan, wah semua masuk bagasi, bahkan nanti bisa boncengan juga. Tambah lagi, maka energi yang dihasilkan oleh ruang bakar akan terus berkurang, dan itu harus kita persingkat. Jadi ini mainnya waktu, time, bukan nanya horsepower berapa. Itu saya pikir pertanyaan yang sangat kurang tepat. Kalau nanya selalu horsepower berapa, horsepower itu hampir tidak ada gunanya jika motornya itu berat banget gitu. Paling pertama itu adalah torsinya dulu. Gunakan torsi dulu supaya bisa kita dapat speed. Nanti horsepower itu bukan bekerja di situ. Horsepowernya besar tapi hanya ada di atas dan angkanya sedikit, nggak guna. Tetap paling pertama itu awal. Oke, lanjut. Saat dia sudah masuk ke derajat high, ini udah mode speed nih. Dan ini akan menghasilkan gerakan speedo itu yang linear, yang hampir di semua rentang RPM-nya itu cepat gitu. Tapi terutama di bawah pasti kita buat cepat dulu. Nanti kalau udah 100 ke atas tuh biasanya udah mulai melambat. Karena RPM udah tinggi. Nah, RPM ini jangan sampai lewat dari RPM kerja. Nah, itu nanti akan ada pembahasannya
dan mungkin udah sering dibahas juga ya. Adanya di sini, di ram rollernya, ya kan? Ram roller ini berpengaruh. Ram roller berpengaruh untuk dia bisa naikin posisi belt lebih ke atas, dan akhirnya membuat rasio CVT itu akan menjadi lebih berat. Jadi bisa lebih naik lagi speednya. RPM-nya mau naik ditahan. Nah, ini lagi RPM atau lagi ada di RPM kerja yang paling bagus, ya kan? Ditahan terus di situ supaya nanti speednya bisa tetap naik. Ditambah lagi dia ada drive groove nih. Kalau orang bilang interlock, tapi menurut saya kurang tepat. Interlock itu lebih pada mengunci ya, seperti batu bata, gitu. Terus juga seperti candi, gitu kan? Itu dia pakai interlock. Tapi kalau ini groove itu adalah seperti interlock coakan, tapi dia fungsinya adalah membuat sebuah ruangan menjadi lebih sempit lagi, berkolaborasi dengan ram roller, dan akhirnya dia membuat belt lebih berada ke atas lagi. Jadi dengan rasio yang tetap enteng, kita bisa dapat top speed itu yang bagus. Kalau dirasa ini top speednya masih kurang, torsinya udah bagus banget meledak-ledak, rasionya diberatin. Jangan mengentengkan rasio. Kita sangat jarang sekali. Itu sangat khusus sekali. Misalkan tinggalnya di daerah Dieng, saya tinggalnya di Bandung. Nah itu mungkin bisa kita berat rasionya kita kurangi. Oke. Jadi pembahasan secuil aja tentang CVT kita ini. Ini bisa kalian dapetin di Fantiarso Racing langsung. Karena ini harus saya yang develop langsung. Saya lihat para operator saya kerja, saya cek sudah benar atau belum. Nah, nanti kalian rasain gitu. Pokoknya ini mantap banget ya. Dan udah beberapa orang pesan. Sebenarnya ini kita mau jual hanya khusus yang bikin mesin di sini aja, tapi sudahlah, ini kasihan nih yang para pengguna motor dengan cc standar. Udah dikotak-katik kayak apapun, udah kebanyakan, mungkin etalase toko itu udah dipindahin semua ke CVT-nya. Udah gonta-ganti merek, nggak dapet. Oke, langsung aja order ke Fantiarso Racing di 0812 90 90 90 46. Oke, thank you. Assalamualaikum.